Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan pitch deck dari perusahaan kami, Wipir. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Mahaswari Kalista dengan NIM 231102704448 dan teman saya Fatima Azahra Raisa Iskandar dengan NIM 231102705521. Saya Ika Dedun Gustiana, NIM 23110270239. Ini saya Caitlin Ilona Lala. Perkenalkan, nama saya Marsha Julia dengan NIM 231102703002. Saya Faras Sebastian Tansa dengan NIM 231102701112. Presentasi ini dilakukan dengan tujuan memenuhi Final Exam Basic Entrepreneurship dari kelas KOM 274 SP. Dan hari ini saya akan menjelaskan about Wipir. Apa sih Wipir? Wipir adalah sebuah platform yang membantu Anda mencari ahli teknisi secara praktis dan mudah. Wipir merupakan jasa teknisi yang membantu Anda apabila ada permasalahan teknis di kantor, di rumah, dan lain sebagainya. Wipir juga menyediakan jasa repair berbasis MIP, yaitu Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Lalu yang kedua ada problem. Selama kami mendevelop Wipir sendiri, kami menemukan banyak sekali problem-problem yang terjadi pada masyarakat. Di antaranya, pertama ada susah menghubungi teknisi terpercaya dengan cepat, lalu terlalu banyak kontak yang perlu dihubungi, yang ketiga terlalu sibuk sehingga sulit mengosongkan jadwal untuk mengurus mencari teknisi, yang keempat lokasi jauh dari toko bangunan. Dari problem yang diketahui, kami menemukan solusi yang menjadi inovasi perusahaan kami, yaitu yang pertama, Wipir mempunyai customer service yang akan membantu Anda berkonsultasi dan mencarikan barang atau jasa teknisi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, Wipir berbasis di web sehingga mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang ketiga, Wipir menaungi segala teknisi atau tukang bangunan yang dibutuhkan. Teknisi dari Wipir sudah tentu berpengalaman dan bertanggung jawab. Why now? Dengan adanya sebuah peluang yang cukup besar dari membuat web dengan nama Wipir, Wipir dapat menyediakan berbagai macam jasa yang dapat membantu para pengguna aplikasi Wipir untuk mempermudah melakukan komunikasi dengan penyedia jasa. Bukan hanya mempermudah komunikasi saja, tetapi kita juga mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Membeli barang dengan tanpa harus ke tokonya, dan jika kalian memiliki waktu yang sangat sibuk, kita bisa bantu mencarikan penyedia jasa yang sesuai dengan kriteria klien ini. Di sini, saya Caitlin Ilona Lala akan menyebutkan beberapa kompetitor bagi tukang reparasi atau jasa perbaikan. Contohnya ada GoFix, ada Kangoo, dan juga ada yang bersaing secara mandiri dalam skala lokal atau hanya pada jenis jasa perbaikan tertentu. Saya Edun Gustiana ingin membahas tentang market size Wipir yang mengakomodasikan semua kebutuhan perbaikan elektronik customer di seluruh wilayah Jakarta. Jadi apapun area customer, Wipir siap memberikan pelayanan terbaik. Setelah kami analisis mendalam, kami menemukan bahwa ada peluang besar di Jakarta untuk bisnis ini. Dengan keberadaan lebih dari 70 mall dan lebih dari 380 gedung dan lebih dari 12.400 rumah susun, kami yakin bahwa layanan kami akan sangat dibutuhkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Untuk selanjutnya, ada produk. Kami telah merancang 6 layanan khusus yang akan membuat pelanggan customers dengan Wipir menjadi luar biasa. Untuk layanannya ada seperti di atas ini. Pada tahun 2024, Wipir didirikan sebagai platform layanan konvensional dengan sistem pemesanan melalui telepon. Fokus utamanya adalah pada penyediaan jasa layanan rumah tangga. Pada tahun 2026, Wipir mengambil langkah besar dengan meluncurkan aplikasi mobile yang dapat diakses melalui smartphone, baik iOS maupun Android. Ini mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan dan memanfaatkan layanan dengan lebih efisien. Nah, untuk pada tahun 2027, Wipir memperluas jangkauan layanan dengan menambahkan kategori layanan baru seperti fitur cleaning, plumbing, dan landscaping, sehingga pelanggan dapat dengan mudah mengakses layanan ini melalui aplikasi Wipir. Pada tahun 2028, Wipir terus berkembang dengan menambahkan fitur-fitur baru seperti IT, home improvement, dan security system. Ini memberikan pelanggan opsi lebih banyak untuk memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada tahun 2029, Wipir memperkenalkan platform ahli teknis yang dapat diakses secara praktis dan mudah. Pelanggan dengan cepat menemukan dan menghubungi ahli teknis yang sesuai dengan kebutuhan teknis mereka melalui platform ini. Dengan serangkaian milestone ini, Wipir terus berinovasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan, memperluas jangkauan layanan, dan memudahkan akses melalui platform digital. Saya akan menjelaskan tentang bisnis model. Jadi, berdasarkan market size yang telah diberitahukan sebelumnya,
Kami memperkirakan ada sekitar 800 rumah yang akan menjadi potensial customer dari WePair. Dari rumah tersebut, kita bisa mematok harga jasa sebanyak Rp100.000 per jasanya. Dan jika dikalikan dengan per tahun, kita akan mendapatkan revenue per tahunnya sebanyak 196 miliar. Selanjutnya yaitu bisnis model Canvas. Yang pertama yaitu customer segments, yaitu orang yang sedang ingin membangun rumah, 2 kantor yang mengalami permasalahan teknis, 3 penghuni apartemen atau rumah susun, yang keempat orang yang ada problem teknis di rumahnya. Bagian kedua yaitu value proposition. Yang pertama itu kemudian memesan secara online, yang kedua teknisi yang ahli, yang ketiga transparansi biaya, 4 pelayanan yang responsif, 5 garansi layanan, 6 kemudahan pembayaran, dan 7 keamanan data pelanggan. Dan untuk bagian channel, yang pertama itu ada website WePair, yang kedua paid ads, yang ketiga customer service, dan yang keempat testimoni pelanggan. Selanjutnya ada customer relationships yang terdiri atas promo dan diskon, email newsletter, dan pengaduan kritik dan saran terhadap teknisi atau mitra bahan bangunan. Selanjutnya ada revenue streams yang terdiri atas service fee untuk setiap jasa yang digunakan dan komisi dari partner. Terakhir dari saya yaitu key resources, ada teknisi, website, alat, bahan perbaikan, jaringan pemasok, sistem keamanan data, dan hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama, hasil perbaikan dengan baik. Kedua, website maintenance. Ketiga, komunikasi dengan pelanggan. Keempat, aplikasi development. Kelima, quality control. Keenam, marketing dan promosi. Ketujuh, mitra. Ke-8, keamanan data. Dan terakhir, ke-9 adalah feedback dan improvement. Selanjutnya ada key partners. Kita memiliki key partners atau kerjasama dengan Depo Bangunan, Mitra 10, BJ Home, IKEA, dan S Hardware. Dan yang terakhir adalah cost structure. Yang pertama, website development. Kedua, hosting fee. Ketiga, inventory cost. Keempat, pemasaran. Kelima, gaji karyawan. Dan yang terakhir, keenam adalah maintenance. Untuk modal awal pembuatan website aplikasi WePair, itu yang dibutuhkan yang pertama adalah web development sebanyak 1 kali seharga 10 juta. Yang kedua, hosting fee yang dibayarkan per bulan seharga 500.000. Yang ketiga, registrasi aplikasi ke Play Store atau App Store sebanyak 1 kali dengan harga kurang lebih kisaran di 250.000. Dan ada langganan domain yang dibayarkan per bulan sebanyak 300.000. Maintenance website yang dilakukan per bulan sebanyak 250.000. Ada stok bahan habis pakai juga yang di stok setiap bulannya di harga 500.000. Ada biaya promosi per bulan sebanyak 5 juta. Ada tenaga kerja per bulan yang harus dibayarkan sebanyak 10 juta. Dan biaya sewa ruko per bulan sebanyak 7.500.000. Jadi total modal kurang lebih yang kami perkirakan itu bisa ada di 34.300.000 rupiah. Kemudian ada profile team dari company WePair, You Break It, We Fix It, yaitu yang pertama ada founder adalah Caca Iskandar, yang kemudian ada CEO yaitu Marza Angelia, kemudian ada CFO yaitu Kathleen Ilona, kemudian ada General Manager Maheswari Kalista, dan Head of Marketing Edwin Gustiana, yang terakhir yaitu VP of Engineering yaitu Farel Sebastian Tansa. Sekian presentasi pitch deck dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.